Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Long Xiaoyao benar. Sebagai limit Doulo, ia memiliki banyak cara untuk mengisolasi koneksimu dengan Ditya, namun dia tidak tahu bahwa kamu dan aku adalah entitas yang sama. Aku bukan pemula. Selama aku ada di sana, aku bisa menghubungi Dewa Binatang kapan saja. Selama aku ada di sana, aku bisa menghubungi Dewa Binatang kapan saja aku mau dan memberitahunya bahwa kau dalam bahaya. Bukankah Dityan ingin membatasimu? Dia adalah sosok pertama yang dapat kamu tuju. Kamu sebaiknya memanfaatkannya. Itu sebabnya kamu tidak perlu terlalu khawatir dengan keselamatanmu sendiri. Tentu saja lebih baik berhati-hati. Baiklah Putri Salju, bagaimana dengan bayi kecil yang masih di kota Tiando? Aku berencana untuk bertanya apakah kamu dapat menghubunginya. Aku akan pergi ke kota Tiando untuk menemukannya sekarang. Kamu tidak harus pergi. Kamu tidak perlu ke kota Tiando. Permaisuri Salju tertawa ketika dia berkata, aku sudah tahu bahwa kamu akan menanyakan ini padaku. Ketika Tang Hutong pergi bersamamu, aku sudah memberi isyarat kepada bayi kecil untuk ikut. Sebenarnya aku akan meminta bayi kecil untuk bergerak jika bukan karena fakta bahwa Long Xiaoyao tidak berencana untuk membunuhmu. Dengan dia di sekitar, kamu seharusnya bisa mundur dengan aman. Hah, di mana dia sekarang? Wo Yuhao bertanya terkejut. Di luar kota Shrek, Permaisuri Salju berkata, aku memintanya untuk menunggu di hutan belantara. Pergi dan jemput dia. Setelah itu, aku percaya bahwa fusimu dengannya dapat dimulai. Apa? Wo Yuhao terkejut. Apa maksudmu? Permaisuri Salju mengangguk berkata, itu benar. Ketika kamu terluka hari itu, Long Xiaoyao pertama-tama menghilangkan racun dari tubuhmu sebelum menyembuhkan luka-lukamu. Menurut kata-katanya, ia ingin menguras kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualmu serta energimu sebelum membiarkanmu mengkonsumsi benda itu. Setelah kamu menyerapnya, efeknya akan menjadi yang terbesar. Wo Yuhao terpana. Benda apa? Apa itu sebenarnya? Apa yang Long Xiaoyao lakukan padaku? Permaisuri Salju menghela nafas dan sedikit iri ketika dia memandangnya dan berkata, hari itu Long Xiaoyao memberimu pil naga. Hah? Pil naga? Apa itu? Yuhao bertanya dengan terpana. Kamu bertanya itu apa? Permaisuri Salju terdiam ketika dia bertanya. Kamu benar-benar tidak tahu apa itu pil naga? Oh, tidak heran. Itu adalah harta di dunia ini yang pada dasarnya tidak bisa kamu temukan. Wo Yuhao penasaran saat dia memandangnya. Dia menunggunya menjelaskan. Permaisuri Salju melanjutkan. Pil naga adalah pil dari naga. Permaisuri Salju tidak bisa membantu tetapi terkekeh setelah melihat ekspresi Wo Yuhao yang terdiam. Aku tidak salah, kenapa kamu menatapku seperti itu? Wo Yuhao berkata, itu karena penjelasanmu terlalu bagus. Pil dari naga, kenapa kamu tidak menyebutkan telur dari naga saja? Permaisuri Salju tertawa. Telur naga? Efek dari telur naga bahkan tidak sebesar pil naga ini. Bisakah kamu membuahi telur naga? Bahkan jika kamu bisa, bisakah kamu menunggu sampai ia tumbuh dewasa? Seekor naga membutuhkan waktu yang lama, bertahun-tahun untuk tumbuh dari janin menjadi dewasa. Apa itu pil naga kalau begitu? Wo Yuhao terus bertanya. Permaisuri Salju menjawab, pil naga adalah tubuh energi yang perlahan terbentuk setelah naga raksasa menjadi dewasa. Itu berisi garis keturunan darah naga raksasa serta kekuatan asalnya. Itu adalah sesuatu yang naga raksasa gunakan untuk mengembangkan indera spiritualnya. Kamu dapat memahaminya seperti ini. Pil naga dari naga raksasa seperti inti jiwa dari seorang mas roh manusia. Itu bahkan lebih penting daripada inti jiwa. Kamu harus membunuh naga raksasa untuk mendapatkan pil naganya. Hah, begitukah? Itu sangat mengerikan. Mengapa Long Xiaoyao memberiku pil seperti itu? Apa pengaruhnya bagiku? Wo Yuhao bertanya dengan tergesa-gesa. Kedengarannya, itu hal yang hebat. Permaisuri Salju menjawab, aku tidak terlalu yakin
tentang itu, namun aku mungkin mendengar bahwa itu ada hubungannya dengan seseorang bernama Muen. Muen tampaknya telah meminta bantuan padanya. Itu sebabnya dia memberikannya padamu. Hah? Guru? Woyuha berkata, Muen adalah guruku. Bersama-sama, mereka dikenal sebagai naga kembar hitam dan putih. Dia juga seorang Limidoulo dan master terakhir dari Pavilion Dewa Laut. Dia sangat kuat dan jiwa bela dirinya adalah naga suci bercahaya. Permaisuri salju tercerahkan. Jadi begitu. Aku tidak tahu dari mana mereka mendapatkan pil naga itu. Namun kamu benar-benar sangat beruntung. Woyuha berkata, kamu belum memberitahuku untuk apa pil naga digunakan. Permaisuri salju menjawab, efek terbesarnya adalah membersihkan tubuhmu dan memperkuat darah dan tulangmu. Sederhananya, setelah kamu mengkonsumsi pil naga, tubuhmu akan menjadi sekuat naga raksasa. Bahkan ketika kamu mencoba menerobos menjadi Limidoulo, kamu tidak perlu khawatir tentang tubuhmu yang tidak cukup kuat. Wo Yuhao tercengang. Sebagai siswa elit dari Akademi Shrek, dia secara alami mengerti bahwa kekuatan fisik seseorang berkaitan dengan kultivasinya. Biasanya kekuatan fisik Master Roh adalah yang membatasi dirinya selama tahap kultivasi selanjutnya. Itu sangat relevan di tingkat Dolo Transcendent. Seringkali itu karena tubuh mereka tidak bisa menangani gelombang kekuatan jiwa. Jika permaisuri salju benar, apakah itu berarti aku tidak akan mengalami kesulitan dalam semua jalan kultivasi ke Limidoulo di masa depan? Bukan hanya hebat, pil naga ini memang sangat kuat. Guru, apakah kamu meminta bantuan Long Xiaoyao? Jika begitu, mengapa dia di sisi gereja Roh Kudus? Saat ini Wo Yuhao linglung. Dia tidak mengerti perjanjian seperti apa yang Long Xiaoyao miliki dengan gurunya untuk mengarahkan apa yang sedang terjadi. Namun tidak peduli apa, itu bagus untuk mengkonsumsi pil naga. Permaisuri salju melanjutkan, karena itulah kekuatan jiwamu mencapai titik kemacetan. Pil naga mengubah tubuhmu dan telah mengambil bentuk di dalam tubuhmu. Kalau tidak, kamu akan meledak. Mengingat kultivasimu, Long Xiaoyao pasti sudah siap. Dia menggunakan sebagian dari kekuatan pil naga di tubuhmu, sedangkan sisa kekuatannya digunakan untuk mengompresnya di dadamu. Di masa depan, jika kamu dapat membentuk inti jiwa di sana, kekuatan yang terkandung dalam pil naga akan sangat membantumu. Long Xiaoyao telah memberimu hadiah besar saat ini. Kamu benar-benar melihat harapan di dalam dirimu, bukan hanya karena kecerdasan atau bakatmu, itu lebih karena kemampuanmu. Apakah kamu mengerti? Setelah mendengar kata-kata permaisuri salju, Wo Yuhao masih tidak mengerti dan menatapnya dengan bingung. Kamu benar-benar bodoh. Apakah otakmu berubah menjadi debu setelah ditusuk beberapa kali? Permaisuri salju memutar matanya dan berkata, pikirkan tentang ini. Berapa banyak jenis kekuatan yang ada di tubuhmu sekarang? Pertama, kamu memiliki esensi es misterius. Aku sudah menyerap sebagian besar esensi es. Kamu menyerap sebagian juga, dan itu masih ada dalam darahmu. Bahkan itu akan berguna ketika kamu mencoba untuk mencapai peringkat 90 dan menjadi Feng Hao Doulo. Karena kamu sudah memiliki inti jiwa, jauh lebih sulit untuk membentuk yang kedua. Kamu akan membutuhkan energi yang cukup untuk mendukung usahamu. Kalau tidak, mengapa aku akan meminta mereka untuk menyimpan semua esensi es? Itu untuk ketika kamu membentuk inti jiwa keduamu. Meski pil naga yang Long Xiaoyao berikan kepadamu tampaknya mengandung energi yang lebih sedikit daripada esensi es misterius, itu masih sangat besar. Selain itu, kekuatan pil naga itu jauh lebih mendominasi, dan itu sangat membantu tubuhmu. Menurut situasimu saat ini, kamu harus membentuk inti jiwa keduamu di dada dan menyerap kekuatan pil naga itu. Dengan cara itu tubuhmu akan berevolusi sekali lagi ketika kamu membentuk inti jiwa keduamu dengan pil naga sebagai intinya. Sebelumnya, aku menyebutkan bahwa kekuatanmu akan sama dengan naga raksasa. Yang aku maksudkan adalah itu akan terjadi setelah kamu menyerap kekuatan pil naga, bukan sekarang. Meskipun kamu telah diperkuat, kamu masih kurang dibandingkan dengan naga raksasa sejati. Namun segalanya akan berbeda setelah kamu menyerap kekuatan pil naga. Bahkan lautan spiritualmu akan stabil seperti naga raksasa pada saat itu bersama dengan tubuhmu. Ketika kamu melawan Ditian di masa depan, kamu setidaknya akan memiliki peluang. Ini juga berarti bahwa kamu dapat membentuk inti jiwa ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika kamu menjadi Limidoulo di masa depan dengan pil naga dan esensi es misterius. Oh begitu. Wo Yuhao mengakui kata-katanya.
3 inti jiwa terdengar cukup bagus. Aku benar-benar berharap untuk menjadi limit Doulo. Permaisuri salju terganggu. Ekspresi seperti apa itu? Apakah kamu tahu apa artinya 3 inti jiwa? Wo Yuhao bingung dan bertanya. Apakah itu dianggap luar biasa? Kekuatan jiwa di Tian tampaknya berasal dari inti jiwanya. Berapa banyak inti jiwa yang dia miliki? Permaisuri salju mendengus. Idiot. Dengan 2 inti jiwa bekerja bersama, kekuatan jiwa seseorang akan menjadi sekuat milik Ditian. Aku tidak terlalu yakin apakah Ditian memiliki inti jiwa utama ketiga. Dia seharusnya memilikinya. Ini berarti bahwa kemampuanmu akan sama besarnya dengan Ditian jika kamu membentuk inti jiwa ketiga. Kamu pasti akan menjadi manusia terkuat dalam 10.000 tahun terakhir. Apakah akan semengerikan itu? Wo Yuhao akhirnya mengerti mengapa permaisuri salju berkata dia bisa melihat harapan di masa depan dari kekuatannya. Jika dia bisa memiliki kekuatan seperti milik Ditian, itu berarti dia akan berada di puncak dunia. Ketika itu terjadi, selama dia bisa mendapatkan kursi ilahi, maka menjadi dewa akan menjadi hasil yang paling alami. Jadi begitu, aku mengerti. Terima kasih permaisuri salju. Wo Yuhao mengakui dengan tulus. Putri salju adalah guru sekaligus sahabat baginya sekarang. Dia telah sangat membantunya sejak dia benar-benar terbangun, baik di medan perang maupun dalam pengajaran. Permaisuri salju mendengus dan berkata, tidak perlu berterima kasih. Meskipun aku mengatakan bahwa kamu bisa santai, kamu tidak bisa berlebihan dengan itu. Kamu harus bekerja keras pada apa yang perlu kamu lakukan. Baiklah, pergi dan dapatkan bayi kecil. Kurasa dia mungkin kelaparan. Wo Yuhao merasakan jantungnya berdetak kencang. Begitu banyak hari telah berlalu namun dia belum memberi bayi kecil apapun untuk dimakan. Masih ada mau besar dan mau kecil juga. Mereka masih dalam demi plan spektralnya. Wo Yuhao mengizinkan putri salju untuk kembali ke tubuhnya saat dia meninggalkan ruangan. Dia menemui Nan Qiuqiu sebelum dia melepaskan mau kecil dan mau besar, sehingga dia bisa membawa mereka untuk mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Dia dengan cepat berlari keluar kota. Wo Yuhao dengan cepat menemukan Raja Beruang Es, bayi kecil, dengan bimbingan permaisuri salju. Raja Beruang Es masih di sungai kecil tidak jauh dari kota Shrek, dan dia tidur siang tanpa peduli apapun. Bayi kecil. Wo Yuhao menemukannya dengan deteksi spiritualnya dari jauh dan buru-buru memanggilnya. Raja Beruang Es melompat berdiri ketika dia mendengar suara Wo Yuhao. Dia bergerak sangat cepat ketika dia melihat ke arah Wo Yuhao dengan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Wo Yuhao curiga tentang apakah dia menatapnya dengan penuh semangat karena dia lapar atau karena dia mulai merindukannya. Kamu di sini, kakek. Aku kelaparan. Bayi kecil hampir terbata-bata ketika dia berbicara. Dia terlihat menyedihkan. Wo Yuhao menatapnya saat dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Baiklah, baiklah. Makan sepuasmu. Wo Yuhao mengeluarkan tumbukan daging dan ikan kering dari alat jiwa penyimpanannya untuk dimakan Raja Beruang Es. Wo Yuhao punya rencana sendiri. Tidak ada keraguan bahwa Wo Yuhao ingin membawa Raja Beruang Es bersamanya dalam ekspedisi yang akan datang ke garis depan. Dia telah bekerja sama dengannya 2 kali dan mengerti sedikit tentang kekuatannya. Dari pengalaman itu saat itu, kerja timnya dengan Raja Beruang Es dan kekuatan bertarung gabungan mereka sangat efektif, terutama dalam membatasi alat jiwa pengintaian udara Kekaisaran Ryu. Raja Beruang Es adalah seorang yang bisa menyaingi kekuatan Dolo Transcendent. Dia akan benar-benar berperan penting. 1 jam telah berlalu. Raja Beruang Es segera bertanya pada Wo Yuhao, kakek, kemana kita akan pergi? Permaisuri salju segera keluar dari Wo Yuhao dengan kilatan cahaya putih dan muncul di depan Raja Beruang Es. Ibu. Raja Beruang Es segera bersujud di tanah ketika dia melihatnya dan memanggilnya dengan intim. Permaisuri salju tersipu dan berkata, jangan panggil aku ibu, panggil aku sebagai permaisuri salju lain kali. Dia berbalik ke arah Wo Yuhao dan bertanya, Yuhao, apakah kamu berencana untuk bergabung dengannya sekarang atau beberapa saat kemudian? Wo Yuhao mengerti apa yang permaisuri salju katakan. Apakah kamu mengatakan bahwa kekuatan jiwaku telah mencapai peringkat 80? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.